Kenalin, nama gue Tasya. Tasya and the Beer. Bercanda. Umur gue sekarang 24 tahun dan dulu gue kuliah di salah satu kampus swasta di Jakarta Selatan. Jujur, waktu masih awal semester, gue masih sulit buat nyari mie ayam. Nyari temen maksudnya. Secara gue kalau nggak selevel mah, ya you know lah. Dulu waktu SMA gue dikenal sebagai anak gaul gitu. Jadi pas kuliah gue agak selektif juga buat milih tongkrongan. Jadi pas masih awal kuliah gue lebih nyaman temenan sama temen gue pas SMA dan nongkrong bareng mereka ketimbang sama anak-anak baru di kampus. Tapi pas mulai masuk ke semester 2 gue udah mulai nemu beberapa temen yang emang selevel sama gue, yang pasti gak malu-maluin kalau diajak main. Ya jadi kalau kita nongkrong gitu jadi kayak pusat perhatian gitu, karena kita girl and cool gitu. By the way, kampus gue deket banget sama mall. Jadi kalau habis balik kampus suka ngopi-ngopi dulu lah. Nah kalau malam gue sama anak-anak biasanya hangout ke klub. Tipsy boleh, hangover jangan. Asik. Dan sialnya lama-kelamaan gue gak bisa ngikutin lifestyle inner circle gue sendiri. Di sini gue sadar ketika gue terus-terusan ngikutin gengsi, hidup gue semakin tertekan. So, gue agak menjaga jarak dengan mereka. Tapi di saat itu ada satu teman gue yang namanya Cindy yang masih mau temenan sama gue. Dia aslinya dari Bandung. Selama ngampus di Jakarta, dia tinggal di apartemen yang menurut gue wah banget buat anak kuliahan. Dan dia pakai iPhone model terbaru. Kayaknya duit dia nggak ada serinya. Bahkan saking akrabnya, gue sering tuh diajak main ke apartemennya dan suka nginep di sana. Kadang gue suka curhat ke dia kalau gue lagi bokeh. Makanya nggak bisa main-main mulu. Tapi dia tetap ngajakin gue dan bayarin gue. Anaknya tuh royal banget. Pernah suatu ketika pas gue nginep di apartemennya, gue lagi buang sampah. Gue nggak sengaja lihat ada alat kontrasepsi di tempat sampahnya. Gue kaget dong. Tapi gue sih cuek-cuek aja, seolah nggak lihat. Toh itu bukan urusan gue ini. Siapa tahu dia lagi belajar niup balon, ya kan? Selama ini Cindy emang tertutup sih perihal keluarganya, bahkan ke gue sekalipun. Bahkan pas gue lagi asik main di tempat apartemennya, tiba-tiba ada telepon masuk. Mukanya sih happy banget pas angkat tuh telepon. Terus dia bilang gini ke gue, "Sya, gue nitip kamar dulu ya. Tenang, gue gak lama kok. Gue ada urusan bentar doang." Dan gue iya aja. Gini-gini gue paling jago kalau disuruh rebahan di kasur sambil swipe right Tinder. Kadang gue mikir, kok bisa ya si Cindy hidupnya enak gini? Apa keluarganya tajir kali ya? Mungkin bapaknya pengusaha cilor di Amerika. Udahlah, gak usah dipikirin. Pas udah semester 3, pertemanan gue sama Cindy makin awet, kayak bakso dikasih formalin. Jadi waktu itu Cindy ngajakin gue makan malam di salah satu restoran di mall. Awalnya sih cuma kita berdua. Terus tiba-tiba Cindy ada notif WA. Mukanya sih agak happy gitu. Katanya cowoknya mau nyusul ke sini. Gue sih sans-sans aja. Kan gue dibayarin juga. Gak berselang lama cowoknya datang. Yang bikin kaget tuh cowoknya om-om gitu. Terus dia cipika-cipiki sama Cindy. Di situ gue cuma diem plonga-plongo. Orangnya tuh tinggi, rambutnya klimis, harum, maco banget, gagah, dan ada brewok sama kumis tipisnya juga. Kalau gue tempelin pipi gue di pipinya, berasa disemir kali ya. Di situ akhirnya gue kenal sama cowoknya Cindy. Pantas aja hidupnya makmur. Kayaknya nih anak simpenan sugar daddy deh. Akhirnya rasa penasaran gue terbayar sudah. Singkat cerita, kelar makan malam gue dianterin sama mereka sampai ke rumah. Pas di perjalanan, sesekali cowoknya ngajak gue ngobrol. Emang berasa karisma om-omnya. Yang bikin gue tergeleng-geleng, mobilnya itu loh. Mercy S-Class terbaru cuy. Alik. Gue punya cowok pakai Xenia aja udah bersyukur. Ya kan rata-rata mahasiswa naik motor aja udah lumayan. Hari berikutnya gue di WA sama Cindy.
Katanya dia mau ngenalin gue sama temen cowoknya. Wait, temen cowoknya? Di situ otak gue auto connect apa yang dia maksud. Berarti seumuran sama dia dong. Gue sih agak skip bentar, sampai akhirnya gue iyain aja. Akhirnya gue diajak ketemuan di resto apartemennya Cindy. Gak berselang lama, cowoknya Cindy datang bawa temennya. Dan dia langsung kenalin gue ke temennya. Namanya Jason. Ya, first impression gue ke temennya ini sih ya om-om gitu. Tapi menurut gue dia cukup keren kok dibanding mahasiswa kampus gue yang kebanyakan pakai sepatu futsal buat ngampus. Ya cuma umurnya aja kali ya. Semenjak perkenalan itu dia sering ngontak gue, ngajak pergi makan, dan akhirnya kita semakin dekat. Bahkan sesekali dia jemput gue di depan kampus. Sampai suatu saat dia habis beli apartemen terus nawarin gue buat tinggal di sana. Yang baiknya lagi, dia tuh suka beliin gue hadiah, kayak tas, jam tangan, parfum. Terus tiap bulan gue dapet uang jajan buat beli baju, dan uangnya juga gue pakai buat treatment di klinik kecantikan. Asli, gue ngerasain hidup gue kayak Cleopatra. Bedanya dia ratu, kalau gue arsip berharganya sugar daddy. Akhirnya kita ya gitu deh. Siapa sih yang gak baper kalau diperlakukan kayak gini? Pastilah semua orang seneng kalau punya cowok kayak Jason ini. Ya gaya hidup gue mulai berubah. Gue mulai memiliki barang-barang branded. Cindy kadang-kadang ngecengin gue. Oh, minta Evo-nya dong. Saai deh si Cindy. Padahal kan dia yang ngajarin. Gue akuin selama 6 bulan pacaran hubungan kita baik-baik aja. Jason selalu pinter nyuri-nyuri waktu buat ketemu gue. Sampai akhirnya di bulan ke-7 dia jarang main ke apartemen gue. Tiap gue hubungin selalu respon. Katanya sih lagi sibuk. Ya tapi it's okay lah, asal duit ngalir hati pun riang. Gak ada angin, gak ada geledek. Suatu hari pintu kamar gue digedor-gedor. Dalam pikiran gue saat itu, palingan si Cindy lagi kobam. Gak taunya pas gue buka pintu, ada 2 orang yang badannya gede banget dan tampaknya serem gitu. Gue beraniin diri buat tanya, cari siapa ya pak? Tiba-tiba tuh orang nyamber omongan gue. Gak usah banyak cakap, kamu Tasya kan? Mulai sekarang jauh-jauh dari bapak Jason. Jangan sampai kami bertindak lebih jauh lagi. Tolong camkan itu. Dan dengan keadaan ketakutan bercampur bingung, mereka pergi dari hadapan gue. Asli gue shock. Gue bingung itu siapa. Tapi kalau dipikir-pikir, itu kayaknya orang suruhan dari istrinya. Mampus deh gue gangguin suami orang. Abis itu gue berusaha ngehubungin Jason buat jelasin ini semua. Tapi dia masih bingung dan gak bisa kasih kepastian karena takut ketahuan juga sama istrinya. Beberapa hari kemudian kejadian yang sama terulang lagi. Hidup gue mulai gak tenang. Akhirnya gue cabut dari apartemen. Bodo amat lah, hidup mewah jadi simpenan om-om. Kalau kayak gini terus, bisa-bisa hidup gue yang gak tenang. Lambat laun gue udah mulai move on dari sugar daddy gue. Dan sekarang gue menjalani hubungan sama teman sekampus gue, namanya Erga. Yang jelas dia bukan om-om, jadi gue bisa tenang saat pacaran sama dia. Hubungan gue sama Erga udah berjalan beberapa bulan. Sampai suatu hari dia ngajakin gue buat main ke rumahnya karena ada acara keluarga. Kayaknya Erga mau ngenalin gue sama keluarganya deh. Gue seneng dong. Secara dia juga dari keluarga yang lumayan tajir gitu. Ternyata jiwa materi gue belum sirna dan masih mengendap kayak kopi hitam sasetan. Dengan perasaan happy gue pergi ke rumahnya Erga. Tapi ada hal yang bikin gue jadi zonk. Pas dikenalin ke keluarganya, ternyata salah satu abangnya itu adalah Om Jason. Di situ gue panik bukan main. Gue berusaha tetap cool walaupun tangan gue keluar keringat dingin. Pas dikenalin ke Jason, dia kayaknya juga shock ngeliat gue. Kayak bocah SMP habis kegep nonton bokep. Abis balik dari situ, gue tetap masih pacaran sama Erga. Ya, tapi gitu deh. Gue masih berusaha menghindar kalau diajak ketemu keluarganya. Ya, hubungan gue sama Erga akhirnya kandas juga. Karena gue menemukan cowok yang lebih baik lagi.
Daripada nanti gue nikah, malah sering ketemu Jason, kan bakal ambiar gue. Kalau kalian pengen hidup enak, gak mau ribet, ya jadi sugar baby-nya om-om tajir. Jangan ding, jangan ditiru ya. Hanya bisa dilakukan oleh profesional. Menurut gue, hidup itu bukan aja masalah duit, pakaian bagus, handphone keren. Ya, hidup itu lebih besar dari itu semua. Gue berharap kalian jangan jadi sugar baby kayak gue. Kalau lu gak siap dilabrak, ya mending mundur teratur deh. Ya namanya juga hidup, gak ada yang instan. Kecuali sugar daddy-nya udah keren. Kan gak ada ganjelannya, ya kan? So, kalau kalian punya cerita menarik dan unik, bisa kalian kirim ke email di bawah ini ya. Oh iya, jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan subscribe Gue Punya Cerita.